Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya sehingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, para guru dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Menjadi Agen Harmoni Melalui Nilai Iman dan Budaya. Hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah generasi yang sangat kaya, bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan budaya, bahasa, adat istiadat, dan keberagaman masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Kita memiliki ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai tradisi yang menjadi identitas bangsa. Namun, di balik keberagaman tersebut terdapat tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Perbedaan seringkali menjadi penyebab munculnya pertengkaran, perpecahan, bahkan kebencian. Banyak orang sulit menerima pendapat yang berbeda. Ada yang mudah menghina budaya lain, merendahkan keyakinan orang lain, bahkan menyebarkan kebencian melalui media sosial. Padahal sesungguhnya keberagaman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghormati, bukan saling membenci. Disinilah pentingnya nilai iman dan budaya dalam kehidupan manusia. Iman mengajarkan kita untuk memiliki akhlak mulia. Orang yang beriman akan menjaga perkataannya, menghormati sesama, dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam Islam kita diajarkan untuk saling menyayangi, menjaga persaudaraan, serta menebarkan kedamaian. Sementara budaya mengajarkan nilai sopan santun, gotong royong, saling membantu, dan menghargai orang yang lebih tua. Budaya luhur bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal dengan keramahan dan rasa persatuannya. Apabila nilai iman dan budaya digabungkan, maka akan lahir masyarakat yang damai, rukun, dan harmonis. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita hidup di era modern dan digital. Teknologi berkembang sangat cepat. Informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Sayangnya, berkembangnya teknologi tidak selalu membawa dampak positif. Media sosial yang sering sekali digunakan untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi. Banyak orang mudah terpancing emosi hanya karena komentar di internet. Bahkan ada yang rela memutuskan persahabatan hanya karena perbedaan pendapat. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh ikut terbawa arus negatif tersebut. Kita harus menjadi generasi yang mampu membawa kedamaian, bukan memperkeruh keadaan. Menjadi agen harmoni berarti menjadi pribadi yang mampu menciptakan sesuai damai di lingkungan sekitar. Agen harmoni bukan hanya orang hebat atau pejabat tinggi. Kita semua bisa menjadi agen harmoni melalui dari diri sendiri. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, misalnya menghormati teman yang berbeda suku atau agama, tidak mengejek bahasa daerah orang lain, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya,
Tuh teman yang sedang kesulitan, menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati orang lain. Hal-hal kecil seperti itulah yang sebenarnya mampu menciptakan persatuan dan keharmonisan. Hadirin yang berbahagia, selama saya menjaga hubungan antara sesama manusia, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga budaya bangsa. Saat ini banyak generasi muda yang mulai melupakan budaya sendiri karena terlalu terpengaruhi budaya luar. Tidak sedikit anak muda yang lebih bangga meniru budaya asing dibandingkan melestarikan budaya daerahnya sendiri. Padahal budaya lokal memiliki banyak nilai positif yang dapat memperkuat karakter bangsa. Contohnya, budaya gotong royong. Budaya ini mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa memandang status sosial. Ada juga budaya sopan santun yang mengajarkan kita menghormati orang tua dan guru. Jika budaya-budaya baik tersebut terus dijaga, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmonis. Namun kita juga harus bijak dalam memilih budaya yang bertentangan dengan nilai agama dan moral tentu tidak boleh diikuti. Oleh karena itu, iman harus menjadi pedoman dalam menjaga dan melestarikan budaya. Iman tanpa budaya dapat membuat manusia kehilangan identitas sosial. Sebaiknya budaya tanpa iman dapat membuat manusia kehilangan arah moral. Maka keduanya harus berjalan bersama agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan. Teman-teman sekalian, generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga harmoni bangsa. Karena pemuda adalah penerus masa depan Indonesia. Jika generasi mudanya penuh kebencian, maka bangsa ini akan mudah terpecah. Namun jika generasi mudanya menjunjung nilai iman, toleransi, dan budaya luhur, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan damai. Oleh sebab itu, mari kita mulai menjadi agen harmoni dari sekarang. Mari kita biasakan berkata baik kepada siapapun. Mari kita belajar menghargai perbedaan. Mari kita menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar. Jadi generasi yang mampu menebarkan kedamaian di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, namun di media sosial, karena sejatinya harmoni tidak akan tercipta hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang dilakukan setiap hari. Hadirin yang saya hormati, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak memiliki perbedaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu hidup rukun di tengah keberagaman. Indonesia akan tetap kuat apabila masyarakatnya saling menghormati dan menjaga persatuan, dan semua itu dapat dimulai melalui nilai iman dan budaya. Mari kita jadikan iman sebagai pedoman hidup dan budaya sebagai perkataan persaudaraan. Dengan demikian kita dapat menjadi agen harmoni yang membawa kedamaian bagi bangsa, negara, dan dunia. Dan demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk harus menjaga persatuan melalui nilai iman dan budaya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian hadirinnya sekalian. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.